Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hafizul Ahdi selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nabila Salma Adila Mulyadi dengan NIM 251202084 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hadis pada masa kodifikasi. Melalui presentasi ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan latar belakang munculnya hadis pada masa kodifikasi, kemudian sejarah awal pembukuan, serta tokoh-tokoh pencetus pada masa kodifikasi hadis. Langsung saja, latar belakang hadis pada masa kodifikasi. Yang pertama yaitu hadis sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui, hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penguat, penjelas, dan perinci terhadap ayat-ayat Al-Quran, sehingga kedudukannya sangat vital dalam sistem ajaran Islam. Latar belakang yang kedua yaitu pada masa Nabi disampaikan secara lisan atau disebut dengan tradisi oral. Nah, pada masa Rasulullah SAW, hadis lebih banyak disampaikan secara lisan karena masyarakat Arab saat itu memiliki tradisi hafalan yang sangat kuat. Meskipun ada beberapa sahabat yang menulis hadis secara pribadi, namun pembukuan secara sistematis pada saat itu masih belum dilakukan. Selanjutnya yaitu muncul tantangan, yaitu wafatnya sahabat, kemudian perbedaan riwayat, dan hadis palsu atau disebut dengan maudhu. Setelah wafatnya Rasulullah SAW dan meluasnya kekuasaan Islam, muncullah berbagai tantangan baru, diantaranya adalah wafatnya sahabat yang menjadi perawi utama, kemudian munculnya perbedaan riwayat, serta tersebarnya hadis palsu akibat kepentingan politik dan kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, perlu upaya menjaga keaslian hadis, yaitu lahirnya kodifikasi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya keaslian hadis sehingga lahirlah kebutuhan untuk melakukan kodifikasi atau pembukuan hadis secara sistematis dan resmi. Baik, selanjutnya yaitu awal mula pembukuan hadis. Masa Nabi belum dibukukan resmi, kemudian beberapa sahabat menulis secara pribadi atau disebut dengan Sohifah as-Sadiqah. Kemudian adanya atau masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada saat itu masih mengandalkan hafalan. Selanjutnya yaitu awal kodifikasi resmi, akhir abad 1 Hijriah dan masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan yang terakhir yaitu peralihan dari tradisi lisan menjadi tradisi ilmiah tertulis. Jadi teman-teman, pada masa Rasulullah SAW, hadis belum dibukukan secara resmi karena adanya kekhawatiran bercampurnya Al-Quran dengan hadis yang saat itu juga sedang dalam proses penulisan wahyu. Memasuki akhir abad pertama Hijriyah, situasi mulai berubah. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, muncul kesadaran bahwa hadis harus segera dikumpulkan secara tertulis agar tidak hilang bersama wafatnya para perawi. Beliau kemudian memerintahkan gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis Nabi. Kebijakan ini menjadi tonggak awal kodifikasi hadis secara resmi dalam sejarah Islam dan menandai peralihan dari tradisi lisan menuju tradisi secara ilmiah. Selanjutnya yaitu tokoh pencetus kodifikasi. Dalam proses kodifikasi hadis terdapat dua tokoh yang berperan besar. Tokoh pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau merupakan seorang khalifah dinasti Umayyah yang dikenal sebagai pemimpin reformis dan sangat peduli terhadap kemurnian sejarah Islam. Kemudian tokoh kedua adalah Muhammad bin Syihab az-Zuhri atau yang disebut dengan Ibnu Syihab az-Zuhri. Beliau tidak hanya sekedar mengumpulkan hadis,
tapi juga mulai menyusunnya secara sistematis dan struktur. Beliau menjadi pelopor dokumentasi ilmiah hadis dan jembatan penting antara tradisi hafalan menuju tradisi pembukuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz sebagai penggagas kebijakan kodifikasi, sedangkan Ibnu Syihab Az-Zuhri berperan sebagai pelaksana dan pelopor teknis dalam pembukuan hadis. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2512-02073. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembukuan hadis. Kodifikasi hadis dilakukan dengan metode ilmiah yang sangat tepat. Yang pertama adalah penelitian sanad, yaitu meneliti rantai perawi dari generasi ke generasi. Yang kedua yaitu kritik matan, yaitu analisis terhadap isi hadis. Yang ketiga adalah klasifikasi hadis menjadi sahih, hasan, dan do'if berdasarkan hasil penelitian sanad dan matan. Metode ini menunjukkan bahwa ilmu hadis dengan sistem verifikasi yang sangat kuat dan terstandarisasi. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan faktor lahirnya kodifikasi. Beberapa faktor utama yang melatar belakangi lahirnya kodifikasi hadis antara lain: 1. Wafatnya para sahabat Nabi yang menjadi perawi utama. Yang kedua, meluasnya wilayah Islam ke berbagai daerah dengan latar budaya yang berbeda. Yang ketiga, munculnya hadis palsu akibat konflik politik dan kepentingan kelompok tertentu. Yang keempat, kebutuhan hukum Islam yang semakin kompleks. Dan yang kelima, berkembangnya ilmu-ilmu keislaman yang membutuhkan hadis sebagai sumber utama. Dengan demikian, kodifikasi hadis merupakan respon terhadap kebutuhan sosial, politik, dan intelektual umat Islam. Nama saya Muhammad Abdul Jawad dengan NIM 251-20296 dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan bagaimana dampak kodifikasi hadis terhadap perkembangan ilmu hadis dan keilmuan Islam. Kodifikasi hadis memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Pertama, lahirnya ilmu hadis sebagai disiplin ilmu mandiri dengan cabang-cabang seperti ilmu jarh wa ta'dil dan mustalah hadis. Kedua, penguatan hadis sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Ketiga, berkembangnya fikih dan usul fikih yang menjadikan hadis sebagai landasan hukum. Keempat, tumbuhnya tradisi literasi dan budaya ilmiah dalam peradaban Islam. Kodifikasi hadis tidak hanya menjaga sunnah Nabi, tetapi juga membentuk sistem keilmuan Islam yang kokoh dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kodifikasi hadis adalah fase penting dalam sejarah Islam. Kemudian bertujuan menjaga keaslian sunnah Nabi, melahirkan sistem metodologi ilmiah yang ketat, dan yang terakhir menjadi fondasi perkembangan ilmu dan hukum Islam. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.